Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan yang sudah Engkau berikan kepada kami. Tidak habis-habisnya kasih setiamu, baru setiap pagi. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami sudah kembali bersama-sama datang untuk beribadah kepadamu. Dari tempat kami tinggal, kami memutuskan untuk datang ke tempat ini untuk beribadah kepadamu ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur kami diberikan kekuatan. Saat ini kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami mohon Engkau memimpin ibadah ini dari awal sampai akhir. Karena Engkaulah satu-satunya pengharapan kami. Engkaulah satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup kami. Apabila ada di antara kami yang sedang dalam keadaan tertekan atau yang ketakutan atau yang gelisah, saat ini Tuhan, kami menyerahkan itu semua kepadamu. Gantikan dengan damai sejahtera yang daripadamu, sehingga kami beribadah dengan senang, dengan penuh pengharapan, dengan penuh sukacita kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin masih dalam perjalanan menuju ke tempat ini. Tuhan tolong, sehingga mereka boleh segera tiba dengan tidak kurang suatu apapun. Tolong yang akan main pujian, yang akan mengiringi dengan musik, demikian juga hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, kami akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Amin. Saudara, saya kemarin ngobrol dengan anak saya. Ada penelitian dari Universitas Indonesia ya. Diperkirakan, jadi mereka bikin model matematika untuk penyebaran virus ini, dan kemudian memperkirakan kapan akan habisnya, yaitu pada waktu Desember tahun depan ya. Itu model namanya ya. Bisa pasti, bisa tidak, tetapi orang yang punya keilmuan tentu mereka melakukannya sesuai dengan keilmuannya. Tetapi satu hal saudara, berkat Tuhan gak usah nunggu akhir tahun depan ya. Setiap hari kita menikmatinya, pelindungan, pertolongan. Kita tahu Tuhan sedang berkarya di dalam hidup kita. Dia mengerjakan hidup kita supaya kita serupa dengan gambaran anaknya ya. Kita akan naikkan pujian Apa Yang Kau Alami Kini.
alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanku tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi Saudara, kalau orang buat batik ya, batik kayak baju saya nih batik ya, itu ada batik printing namanya yang pakai mesin, ada batik tulis yang ditulis ya, diukir gitu ya. Itu istilahnya satu gebet itu lama sekali pengerjaannya. Kalau batik printing itu dalam hitungan menit itu berapa meter sudah dibuat. Tapi tentu saja yang lebih mahal mana kualitas batik tulis ya. Nah, saudara dan saya itu bukan batik printing, tapi batik yang ditulis oleh Tuhan ya. Sebab itu lama ngerjakannya, tetapi mahal harganya. Segitu mahalnya sampai untuk bisa membentuk hidup kita itu Dia rela menyerahkan dirinya di atas kayu salib bagi kita. Kalau tubuhnya, nyawanya Dia serahkan bagi Tuhan, kepada siapa lagi kita bisa mengandalkan? Ada pribadi yang begitu luar biasa, hanya Tuhanlah. Sebab itu kita akan naikkan satu-satunya yang kuandalkan. Satunya
satu-satunya. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus, Terima kasih. terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, Terima kasih Yesus. terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Saudara, kalau kita bangun pagi, sebetulnya atau apa yang akan kita katakan kepada Tuhan Yesus pertama kali yang keluar dari mulut kita, ya, waktu kita bangun pagi, ya, saudara bisa, aduh penicara rangkel, ya, saudara bisa berkata, meni pusing poe ieu teh, padahal belum dijalani, ya. Mani rariut bisa, saudara. Tetapi saudara, indah sekali kalau begitu saudara bangun pagi, saudara berkata, Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara, tahukah Tuhan menantikan loh kata-kata itu. Ya. Waktu 10 orang kusta disembuhkan, 10-10-nya sembuh. Yang balik berterima kasih itu cuman 1 orang. Dan Tuhan nanya yang 9 itu, bukankah 10 orang yang disembuhkan? Ya. Kita semua diberkati oleh Tuhan. Ya. Kita semua diberkati oleh Tuhan. Saudara, biarlah kerinduan Tuhan dalam hidup kita. Kata keluar pertama yang keluar setiap pagi, terima kasih Tuhan Yesus. Dan itu yang akan membuat kita bisa melampaui saat-saat kita mengalami yang berat. Tuhan menguji hidup kita, Tuhan membentuk hidup kita untuk supaya kita dimuliakan bersama dengan Dia. Saya serahkan kepada Pak Yudi yang akan menyampaikan firman Tuhan. Mari kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Allah yang baik Tuhan, teramat baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas kebaikan-Mu semuanya itu Tuhan. Bahkan kalau hari ini Tuhan Kau memberikan waktu dan kesempatan yang indah bagi kami semua. Untuk kami menerima berkat rahmat yang indah yang daripada Engkau Bapa. Di dalam persekutuan yang indah di dalam Engkau Bapa, di dalam ibadah pagi ini Tuhan. Kami yakin Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, memberkati kami semua. Teduhkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami siap apa yang Kau inginkan di dalam hidup kami ini Tuhan melalui firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, saya serahkan ke dalam tangan Bapa dan tutup bungkus oleh kuasa darah-Mu ruang ini Tuhan. Agar kami tetap terfokus di dalam hadirat Kau Bapa, di dalam perkataan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Shalom. Apa kabarnya hari ini? Baik, luar biasa ya. Tuhan kita itu betul baik, luar biasa. Bahkan tadinya saya ragu-ragu. Saya bisa menyampaikan firman Tuhan gak pagi ini. Karena kemarin saya 1 minggu ini baru pulang dari Palembang dan Lampung. Harus bertugas. Kenapa demikian? Karena harusnya minggu kemarin itu saya pergi, tetapi pesawat itu delay. Delay bukan delay 1 jam 2 jam. Sehari, dan ditunda-tunda. Dan akhirnya saya berangkat minggu kemarin. Saya kemarin ini sampai khawatir saya bisa dapat tiket pulang ataupun bisa pulang tidak gitu. Tapi akhirnya Tuhan memberikan yang terbaik. Luar biasa, Tuhan itu begitu baik. Dan satu hal, Tuhan menjaga saya di dalam setiap tingkah langkah saya dalam pekerjaan saya. Puji Tuhan, saya yakin Bapak Ibu juga saudara hari ini diberkati Tuhan luar biasa, amin. Nah, hari ini mari kita mau belajar kepada firman Tuhan, apa yang Tuhan mau sampaikan bagi kita pagi ini. Hari ini dengan tema maksud Tuhan mencobai umatnya. Maksud Tuhan mencobai umatnya. Natsnya ada di dalam buletin hari ini. Kita akan baca dan Bapak Ibu Saudara boleh baca di dalam hati masing-masing supaya ini teringat di dalam pikiran kita semua. Ada 2 nats yang saya bacakan di dalam Ulangan 8 ayat yang kedua. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Yang kedua, di dalam 1 Petrus
1 ayat 6 dan 7. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Nah, itu dua nas ya yang kita baca. Memang dalam hari-hari ini, dalam situasi sekarang, kita tidak tahu apa yang Tuhan mau lakukan di dalam setiap kehidupan kita ya. Kadang kita tidak mengerti apa yang sekarang telah terjadi. Mungkin kita teringat akan perkataan yang telah disampaikan Pak Yahya 2 minggu yang lalu, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dan tidak pernah melupakan kita. Ya, tidak pernah meninggalkan dan melupakan kita. Jadi artinya kita ada satu pencobaan yang terjadi di dalam hidup kita ini. Karena apa? Tuhan punya tujuan. Seperti nanti kita akan baca ya, bagaimana Tuhan menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ini. Ada satu tujuan. Ada satu yang Tuhan tuju buat kita semua juga di hari-hari ini. Sekarang ini sedang dilakukan pengujian vaksin COVID-19. Ya, sampai diuji, dapat vaksinnya diuji ke beberapa orang. Banyak orang-orang yang sekarang berani mencoba untuk mendapatkan vaksin itu. Ada orang yang takut juga. Wah, saya nggak mau jadi tikus percobaan katanya. Jangan-jangan nanti masalah. Katanya. Langsung mati. Tapi kalau kerjet-kerjet gitu katanya, ya jadi masalah. Nggak mau ah. Makanya vaksin ini dilakukan pengujian terus-menerus. Dan pengujian ini kepada orang-orang yang pejabat tinggi dulu. Kenapa coba? Jadi supaya yakin, jangan pakai orang-orang yang malah di bawah, yang tidak mengerti dan lain sebagainya. Malah gubernur dulu yang dites pertama kali itu vaksinnya. Supaya dia yang lain tuh tidak takut, nih saya juga mau gitu. Saya mau. Dan vaksin itu dilakukan percobaan terus-menerus sampai berhasil. Ada percobaan itu. Harus diuji dan dilakukan ini berulang-ulang sampai berhasil, dan itu memakan waktu dan waktu terus. Demikian juga iman harus diuji. Berarti ada satu namanya pembentukan dalam hidup kita. Ya, terus menerus dibentuk. Ada pembentukan di dalam kehidupan kita melalui pencobaan-pencobaan yang kita hadapi. Ya. Dan perlu waktu yang dilakukan berulang-ulang seperti bangsa Israel dan kita semua orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita melihat sebelumnya, apa yang dilakukan Tuhan bagi bangsa Israel juga sama. Tidak mudah untuk menghadapi kehidupan yang nantinya Tuhan berikan janji-janji yang akan datang. Tetapi ada pembentukan dahulu, berulang-ulang melalui pencobaan-pencobaan. Ya. Kita bersama-sama akan menelusuri perjalanan umat Israel di padang gurun, ya, yang Mesir menuju tanah perjanjian. Perhatikan, dari tanah Mesir ke tanah perjanjian ada satu perubahan. Kita ini dibentuk terus hari demi hari, tetapi
Ada sesuatu yang kita akan di akhir hidup kita. Nah, saya ulangi ya. Jadi kita bersama-sama akan menelusuri perjalanan umat Israel yang di padang gurun, di padang Mesir ini, di padang gurun Mesir ini, menuju tanah perjanjian. Jadi ada satu hal yang terus dituju, yang pada akhirnya Tuhan punya tujuan akan ditempatkan kepada tempat yang nyaman, ke tempat yang kita butuhkan, ke tempat yang tidak ada kesusahan lagi. Kata pencobaan, kalau tadi mungkin Bapak Ibu Saudara merasa, loh di dalam firman Tuhan dikatakan Tuhan tidak akan memberikan pencobaan. Tetapi di sini dikatakan maksud Tuhan mencobai umatnya. Kata pencobaan dari Nats Alkitab terjemahan dari bahasa asli yang berbeda-beda. Siapa yang melakukan makna dan tujuannya. Jadi berbeda-beda artinya. Dan hari ini adalah pencobaan, ada satu maksud Tuhan. Maksud Allah bagi kita semua, ya. Hari ini kita hanya akan membicarakan pencobaan yang bertujuan untuk membuktikan, untuk menguji kualitas iman, dan itu dilakukan oleh Allah. Jadi sekali lagi, pencobaan ini membuktikan ya iman kita bagaimana. Dan Tuhan, apa yang dilakukan Tuhan terhadap kita semua. Itu yang pencobaan. Jadi apa tujuan Allah mencobai orang Israel? Seorang guru Alkitab yang bijak suatu kali berkata ya, cepat atau lambat Allah akan membawa umatnya yang merasa memiliki segalanya ke tempat di mana mereka tidak memiliki apapun selain Dia. Sekali lagi, cepat atau lambat Allah akan membawa umatnya yang merasa memiliki segalanya, yang merasa memiliki segalanya ke tempat di mana mereka tidak memiliki apapun selain Dia. Tuhan akan mengajar ke sana. Yang merasa kuat, yang merasa ada, Tuhan akan menuntun ke sana sampai dia itu merasakan bahwa tidak ada apa-apa selain Dia. Tanpa kekuatan, tanpa penjelasan, tanpa apapun kecuali Dia. Tidak ada penjelasan, tidak ada apa-apa. Tanpa pertolongan Allah mereka akan hancur. Ya. Ini seorang guru Alkitab yang berkata demikian. Jadi kadang-kadang kita memiliki, saya memiliki segala sesuatunya sudah cukup. Saya kuat. Tidak, Tuhan akan proses itu. Proses di mana satu tempat yang tidak ada penjelasan. Sekali waktu kita akan berkata, saya hanya memiliki Tuhan saja. Saya hanya memiliki Dia saja. Tuhan akan menuntun ke tempat sana. Dan ia bercerita, guru ini bercerita tentang seorang yang putus asa pernah mengeluh kepada pendeta. Hidup saya ini benar-benar hancur. Seberapa parah, katanya pendeta ini. Sambil menutupi kepalanya dengan tangannya, ia meratap, sangat parah Pak Pendeta, sehingga satu-satunya yang saya miliki masih tersisa hanya Allah. Jadi wajah sang pendeta berseri-seri.
Dengan senang hati saya meyakinkan Anda bahwa orang yang hanya memiliki Allah memiliki kekuatan yang lebih dari cukup untuk memperoleh kemenangan yang besar. Itu saya ceritakan sedikit adalah tujuan Tuhan membangun iman kita di dalam segala hal pencobaan yang sekarang kita hadapi. Sekali lagi, jadi apa tujuan Allah mencobai orang Israel? Mari kita akan baca sepenuhnya di dalam Ulangan pasal yang ke-8. Ulangan pasal yang ke-8. Dari ayat 1 sampai ayat yang ke-10 ya. Saya akan bacakan untuk Bapak, Ibu, Saudara semua. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dengan takut akan Dia. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara dan pohon delimanya. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi, dan dari gunungnya akan kau gali tembaga, dan engkau akan makan dan engkau akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Amin. Luar biasa. Jadi pertanyaannya, apa tujuan Allah mencobai orang Israel? Ada 3 hal yang mau saya sampaikan di sini. Pertama yaitu untuk mengetahui apakah mereka taat atau tidak kepada perintah Tuhan. Ya, di ayat yang kedua tadi. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. 40 tahun, bukan 1-2 hari saja atau 1 bulan 2 bulan. Kita menghadapi pencobaan yang sekarang kita hadapi, COVID-19 ini. Ada yang baru 1 bulan atau 2 bulan yang menghadapi sebelumnya kemarin. Sudah merasa, aduh kacau hidup saya. Sudah merasa takut, sudah merasa hilang harapan. Bahkan banyak orang-orang
yang karena kena musibah dari keluarganya karena COVID-19 ini, dia menjauh daripada Tuhan. Bahkan dia menolak untuk datang kepada Tuhan lagi. Tapi di sini Tuhan jalankan untuk bangsa Israel 40 tahun. Saya tanya, kalau COVID ini 40 tahun gimana ya? 40 tahun. Tadi Pak Yahya katakan dengan asumsi mahasiswa yang memakai matematika ini, akhir tahun 2021, Desember 2021 baru selesai. Itu pun tadi saya pikir, aduh masih lama sekali. Ribuh terus gitu ya dalam tahun ke tahun ini. Bayangkan kalau 40 tahun yang Tuhan berikan seperti bangsa Israel, gimana jadinya? Kacau semua. Betul, kita harus waspada, pakai masker. Apalagi kalau di luar yang benar-benar umum pakai face shield, sarung tangan. Kemarin ini saya ke Palembang dan Lampung. Saya benar-benar khawatir saya menjadi mungkin carrier yang membawa juga. Datang kepada customer, wah ini kok bebas ya, tidak pakai masker seenaknya. Saya tapi tidak mau. Yang tadinya mungkin saya biasa belusukan ke pasar-pasar yang banyak orang berdesak-desakan, saya tidak mau, saya jaga. Bayangkan kalau itu terjadi terus-menerus sampai 40 tahun, waduh. Cilaka 12 kalau kata orang Sunda itu. Tapi ada tujuan sekali lagi. Tujuan Tuhan di sini apa? Engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Setiap pagi saya minta perlindungan kuasa darah Tuhan. Setiap saya berjalan, kuasa darah Tuhan yang melingkupi saya. Bukan vitamin loh, salah. Bukan obat-obatan. Wah, saya banyak makan vitamin. Berpegang pada perintah Tuhan. Minta perlindungan kuasa Tuhan, kuasa darah Tuhan. Karena saya sering sekarang keluar kota, saya sering di COVID, berarti udah 2 kali di COVID. Saya setiap mau di COVID itu periksa darah kan pasti. Saya bilang di dalam hati saya berdoa, Tuhan biarlah darahmu yang diperiksa bukan darah saya. Non reaktif jadinya gitu. Kuasa darah yang memberikan yang terbaik. Jadi apa yang di dalam hati kita? Kita mau ngomel? Kita mau menggerutu menghadapi sekarang ini? Tuhan memberikan cobaan saat ini. Yang kedua, ujungnya atau tujuan Tuhan akhirnya adalah kesejahteraan bangsa Israel. Ya, kalau kita baca di dalam ayat 7 sampai yang ke-10 tadi, Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air, danau yang keluar dari lembah-lembah gunung, suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara dan pohon delimanya, suatu negeri dan pohon zaitun dan madunya, suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Luar biasa. Suatu negeri yang batunya mengandung besi dan tembaga, dan gunungnya akan kau gali tembaga. Itulah kekayaan yang terus menerus, yang tidak pernah berhenti, dan kau akan makan dan akan kenyang, dan kau akan memuji Tuhan. Kemarin ini saya di Lampung ini ada masuk ke supermarket. Satu supermarket perorangan, Chandra namanya. Masuk saya beli buah-buahan. Sekarang ini lagi promosi sampai tahun depan ini, setiap pembelian 20.000 ini dapat kupon 1.
Di situ undiannya mendapatkan mobil, motor, dan lain sebagainya. Yang mewah-mewah gitu, kendaraan. Sepertinya itu tertarik semua. Tetapi itu melalui undian yang akan dikocok. Tidak akan dapat, saya pun mungkin itu mah spekulasi gitu ya. Untung-untungan, ya hoki-hokian, mungkin dapat atau tidak, kita tidak tahu. Ada yang kalau beli 100.000 berarti 5 lembar, ada orang mengisi KTP-nya, nama, alamat segala macam. Supaya dia berharap untuk mendapatkan itu. Tuhan punya tujuan pada akhirnya, memberikan apa yang pasti, tidak dikocok lagi. Memberikan apa yang pasti, setelah menilai iman kita. Pasti Tuhan memberikan segalanya. Di sini begitu luar biasa, di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat. Tidak usah, diirit-irit, gak usah. Nanti itu kita akan dapatkan semua, pasti, dengan pasti. Tidak bohong. Ya, sekarang ini banyak melalui media sosial atau melalui SMS atau WA, masuk, itu dari Shopee Pay. Anda mendapatkan uang 175 juta. Saya kasih tahu teman saya, ini saya benar dapat. Wah, nggak tahu Pak, katanya mungkin Bapak dapat 175 juta. Tapi Pak, sekarang cek dulu katanya ke Shopee-nya, betul enggak? Itu berapa kali saya dapat 175 juta. Coba saya cek, itu kan melalui SMS, dia itu benar lambangnya Shopee dan lain sebagainya. Dicek ke Shopee-nya, tidak ada, bohong gitu ya. Malah nanti kita ketipu, balik ketipu, kita akan keluar uang banyak, hati-hati. Tapi sekali lagi, ada satu tujuan Tuhan luar biasa, ujungnya di akhir, nanti kita melewati ini semua. Kita dapatkan sesuatu yang pasti, yang kita dapatkan nyaman dan enak. Ya, saya lanjutkan yang ketiga. Di sini untuk membuktikan kemurnian iman mereka. Ya, di dalam 1 Petrus 6 ayat yang ke-7, yaitu di nasnya, kalau Bapak Ibu Saudara baca kembali lagi kepada nasnya, ya. Bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita. Mungkin hari-hari ini, saya merasa berduka cita yang tidak pernah berhenti-hentinya. Enggak berhenti-berhenti saya berduka cita. Dan berbagai-bagai pencobaan. Ada hal yang terus datang dan datang, capek dan capek kita menghadapinya. Capek sekali, Pak, udah capek saya menghadapinya. Sudah nggak tahan gitu. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Luar biasa. Sekali lagi, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan. Bapak Ibu Saudara, mungkin ada satu cerita yang pernah Bapak Ibu Saudara dengar tentang bagaimana hamba dikasih kepercayaan dengan talenta-talenta yang berbeda. Bagaimana pada akhirnya orang-orang hamba-hamba yang mengerjakan segala sesuatunya dengan baik, yang dapat 2 kali lipat. Ya, tetapi ada satu orang hamba yang tidak mengerjakan sesuatunya. Pada akhir bukan mendapatkan kepujian dan kemuliaan, tetapi Tuhan berkata, "Nyalah, aku tidak mengenal engkau." Kita mau dapat pujian dan kemuliaan pada akhirnya,
atau nanti kita diusir, tidak dikenal Tuhan. Nggak mau saya itu. Nggak mau capek-capek dalam perjalanan hidup kita, pada akhirnya kita dapatkan sesuatu yang ditolak. Tetapi biarlah kita yang seperti seorang hamba dikasih kepercayaan dan kita menjalankan apa yang Tuhan mau. Dan itu adalah menilai iman kita, ya. Kemurnian iman kita dinilai, dibentuk hari demi hari, hari demi hari, hari demi hari terus. Sampai pada akhirnya Tuhan datang memanggil kita. Kita dapat satu puji-pujian. Hei hambaku yang benar dan setia. Wah, luar biasa. Masuklah bersama-sama. Wah, luar biasa. Terima kasih Tuhan. Segala pencobaan yang kita hadapi terus kita lalui dan akhirnya lulus. Ya. Mahasiswa semua mungkin ada yang di sini yang masih kuliah. Waktu kita mendapatkan satu hal di mana kita dapatkan wisuda, mungkin nilainya dengan cum laude, ya, yang terbaik. Kita mengerjakan dari awal kuliah itu dengan baik. Masuk ke ujian setiap tingkat. Dan itu dilalui dengan baik. Dan itu akan menghasilkan nilai yang baik di akhir. Di wisuda, wah, dengan sorak-sorai, dengan pujian, hormat. Tapi kalau yang biasa-biasa aja, belajarnya juga tenang-tenang. Orang lain udah wisuda, dia masih di tingkat 2, masih di tingkat 3, masih ketinggalan jauh, banyak yang ketinggalan. Sayang kan? Mari, waktu Tuhan membuktikan kemurnian iman, membuktikan untuk kepada iman kita, kita tetap jaga. Karena ada satu tujuan daripada Tuhan, yaitu mencoba-coba orang Israel ini seperti kepada kita semua. Ya. Hal yang terakhir yang mau kita bahas yaitu apa yang dilakukan Tuhan kepada umat Israel. Tuhan tidak pernah membiarkan, tapi apa yang dilakukannya merendahkan hati orang Israel, membiarkan mereka lapar dan memberi mereka makan, pakaian yang dipakainya tidak lapuk selama 40 tahun. Jadi ada hal yang Tuhan biarkan, ya, pakai kasutnya kuat, pakai pakaiannya kuat, makanannya terus dikasih, mana yang tidak dikenal oleh nenek moyang saat itu, terus dikasih. Untuk apa? Merendahkan hati orang Israel. Di dalam ayatnya, Ulangan 8 ayat 3 dan 4, jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. 40 tahun. Kadang kita ada kesulitan yang sekarang kita hadapi dengan dampak COVID-19 ini. Tentang perekonomian, sakit penyakit yang dihadapi. Baru 1 hari, 2 hari atau seminggu sudah keluhan, sudah maki-maki, sudah ngomel-ngomel dan lain sebagainya. Ingat, Tuhan katakan di sini bahwa manusia hidup bukan dari roti saja.
melainkan manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Mungkin banyak orang memikirnya tentang makanan dan makanan harus ada semuanya. Kemarin ada hal yang lucu juga di Lampung, saya karena bersama-sama dengan partner, seorang sales yang baru mulai berjalan. Saya ada kebiasaan tidak pernah sarapan, kalau makan terlambat siang pun tidak ada masalah. Bagi saya itu tidak masalah. Tidak merasa sakit, tidak merasa lapar. Walaupun tidak sarapan, terlambat makan gak ada masalah. Tapi teman saya ini, saya tahu jangan sampai dia itu kelaparan. Jadi pagi itu kamu harus sarapan dulu sebelum jalan. Mau makan apa? Di sana ada tukang bubur tuh katanya. Saya kasih bubur, kasih telur setengah matang, kasih kopi. Udah makan kenyang kan gitu. Jalanlah ke beberapa customer. Jam 11 saya ketemu customer, saya ngobrol banyak, terlalu lama, itu larut sampai jam 12 lebih 5 menit lah kalau tidak salah. Dan akhirnya pembicaraan selesai. Keluar dari pintu itu dia bilang apa? Pak, kalau bisa cari tempat makan dulu. Emang kenapa? Saya mau pingsan katanya. Saya mau pingsan. Ya sebentar saya cari ya. Kita cari makan dulu siang. Mau pingsan. Kalau di film itu kayaknya ada burung di sini di atas kepala katanya putar-putar. Udah pusing. Tadi Bapak ngobrol dengan dia itu katanya saya udah tidak masuk lagi katanya gitu. Tidak konsentrasi. Sekali lagi, manusia hidup bukan dari roti saja berarti bukan tidak makan. Tetapi apa yang diperintahkan Tuhan, apa yang Tuhan mau, kita lakukan. Satu hal yang penting dalam hidup sehari ini, tidak boleh hilang dari intimasi dengan Tuhan. Kedekatan dengan Tuhan. Unity dengan Tuhan. Ada satu keakraban dengan Tuhan. Hubungan dengan Tuhan yang baik. Itu yang harus kita lakukan setiap hari ya. Dan Tuhan lakukan sekali lagi untuk merendahkan hati orang Israel. Biarlah hari-hari ini juga Tuhan untuk merendahkan hati kita. Selalu datang kepada Tuhan, berharap dan mengandalkan Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah kita, tetapi Tuhan yang memberikan terbaik buat kita semua. Ya. Pakaian tidaklah menjadi buruk di dalam tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak. Jadi ada hal yang Tuhan jaga tetapkan terus sampai 40 tahun itu. Dan biarlah itu yang menjadi ketetapan kita hari ini adalah iman kita sampai Tuhan datang. Tuhan jaga itu. Jangan sampai kita lelah, jangan sampai kita lengah. Bukan masalah kasut, bukan masalah pakaian. Tetapi Tuhan biarlah Tuhan jaga, Tuhan iman saya. Tuhan jaga. Mungkin sama 40 tahun itu yang harus kita jaga. Dalam hal ini Tuhan bertindak sebagai Bapa dan Israel sebagai anaknya, luar biasa. Ya, di dalam ayat yang kelima ini, maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Saya ini ayat luar biasa. Malah kemarin saya diskusi, walaupun saya di Lampung diskusi dengan Pak Yahya. Sama, yuk tekankan dalam hal Bapak menyayangi anaknya, memperhatikan anaknya. Jadi saya nyanyi waktu Pak Yahya diskusi setelah saya tutup. Waktu itu nyanyi tentang Tuhanku, tak nyanyi lagu ini, tidak akan memberikan ular
ya kepada orang yang minta roti. Saya teringat luar biasa benar. Saya sebagai bapak, anaknya minta, kadang-kadang ada kesulitan yang saya hadapi untuk merikatnya, untuk meluluskannya. Ada hal yang saya mungkin tidak cukup, tidak kurang gitu. Tidak tepat mungkin. Tetapi saya berjuang untuk anak saya berikan yang terbaik. Bahkan kadang-kadang saya memikirkan anak daripada sendiri. Aduh, anak lebih kekurangan. Mending perhatiin anak dululah. Biarin saya mah nggak salah. Biarin nanti aja. Kalau saya sih nggak bisa ditunda. Yang penting anak dulu. Nah, inilah yang Tuhan sekarang berikan untuk bangsa Israel. Bagi kita semua, gak usah takut. Yakinkan bahwa Tuhan juga memerhatikan seperti Bapak kepada seorang anaknya. Ya. Secara umum, adakah seorang bapak mengajari anaknya sesuatu untuk mencelakakan anaknya? Tidak ada. Tidak ada. Pasti dia akan memberikan yang terbaik untuk anaknya. Berkorban untuk anaknya. Waktu kita dibentuk untuk kemurnian iman kita, Tuhan pun berkorban melalui kematiannya. Dia rela mati bagi kita semua. Supaya kita selamat. Supaya kita diselamatkan, dia pun berkorban sama. Seperti Bapa kepada anaknya. Benar, saya luar biasa di akhir ayat yang saya baca ini. Saya tidak takut. Saya punya seorang Bapa yang memperhatikan anaknya. Bahkan yang tidak terpikirkan, bahkan yang tidak kita ingat atau apapun juga, Tuhan sediakan tepat pada waktunya. Tuhan disediakan apa yang kita butuhkan, yang tadi mungkin kita tidak mengerti, tidak minta, tiba-tiba ada. Itu yang saya terima saat ini, begitu luar biasa baiknya Tuhan. Bab terakhir yang kita bahas sekarang. Kita sekarang tidak sedang berada di padang gurun. Betul, tidak ada kan yang di padang gurun. Semua ada di tempat yang enak di Bandung. Tidak lapar juga. Baju juga bisa berganti-ganti, betul? Masih walaupun COVID-19 ini ada yang beli baju, ada yang beli sepatu, ganti-ganti. Tetap ada yang ganti-ganti. Ya, masih ganti-ganti. Tetapi berbagai pencobaan dalam bentuk lain bisa terjadi. Bisa terjadi. Entah bentuk sakit penyakit, perekonomian yang sekarang mungkin dirasakan berkurang, ada hal yang kurang di dalam perekonomian rumah tangga, pekerjaan ada yang di PHK, tidak ada pekerjaan lagi, dagang sepi, dan lain sebagainya. Itu pencobaan yang sekarang bentuk lain. Tapi sekali lagi, kita tidak usah takut. Kita adalah anak-anak Tuhan. Puji Tuhan, Dia tetap menaungi kita. Di dalam Mazmur 91 ayat yang 4 dikatakan, dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Ingat, hari-hari ini mungkin Bapak Ibu Saudara yang mengalami pencobaan-pencobaan dalam bentuk lain. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok.
tetap kesetiaan kita, iman kita, kemurnian iman kita tetap kepada Dia. Ya. Bersama Tuhan, saudara pasti berhasil melewati berbagai-bagai pencobaan. Membuktikan bahwa kita taat kepada Tuhan, supaya kita ada buktinya. Taat kepada Tuhan. Pencobaan terjadi dalam hidup kita, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Amin. Tuhan akan memberikan jalan keluar. Saya kemarin ngajarin satu salas ini, saya ceritakan pengalaman saya bagaimana jadi marketing. Saya katakan saya tidak punya apa-apa. Saya tidak punya pengalaman nol besar dalam hal marketing. Tetapi satu hal, saya berjalan bersama Tuhan. Tuhan buka jalan, Tuhan berikan segala sesuatu yang terbaik. Entah yang apapun juga saya tidak pernah terpikirkan. Apapun yang saya butuhkan Tuhan sediakan. Saya ajarkan demikian. Setelah satu langkah itu, langkah kedua saya tidak takut. Bahwa langkah pertama adalah jalan Tuhan, langkah kedua pasti Tuhan pun akan memberikan yang terbaik juga. Mungkin dia merasa ragu-ragu. Tuhan buktikan. Yuk kita ke customer, kamu yang jalan menurut iman dan kepercayaan kepada Tuhan. Jangan kepada yang lain. Jalankan. Waktu jalan, melangkahlah dengan iman saya katakan. Tuhan pasti buka keluar jalan. Setelah berbincang-bincang dengan customer yang baru, dia mendapatkan satu pencerahan. Setelah selesai, saya tanya, apa yang kau dapatkan? Apa yang kamu dapatkan tadi? Saya tidak mengerti. Padahal katanya, saya tidak mau ngomong apa juga susah, mau bicara nawarkan juga susah, tetapi waktu tadi katanya nyerosot saya ngomong. Itulah yang Tuhan kasih jalan, saya bilang. Saya padahal tidak ikutan, saya di depan, dia biarin dia suruh berbicara. Itu adalah satu bukti, saya bilang. Bersama Tuhan, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Ya, hari ini bagaimana maksud Tuhan mencobai umatnya? Ingat, ada satu hal yang terpenting. Di sini, di ayat kembali di dalam natsnya kembali lagi. Di 1 Petrus 1 ayat 6-7, bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ketika Allah adalah satu-satunya yang Anda miliki, Anda telah memiliki segala yang Anda butuhkan. Amin. Mari kita akan berdoa. Kembali kami datang kepadamu Tuhan dengan ucapan syukur dan terima kasih Tuhan. Firman-Mu telah disampaikan dengan tidak sempurna, biarlah Kau Allah yang akan menyempurnakan itu semua kepada setiap hati kami Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami Tuhan. Kami tahu Tuhan kalau pencobaan-pencobaan yang kami hadapi sekarang ini, Engkau Allah punya tujuan yang besar. Tujuan yang mulia Tuhan di akhir hidup kami Tuhan. Kami akan menerima berkat, pujian, hormat, kemuliaan daripada Engkau Bapa yang begitu besar Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini. Biarlah kami pulang juga Tuhan dengan sukacita damai sejahtera daripada Engkau Bapa melalui firman yang telah kami terima Tuhan. Terima kasih Bapa,
di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa mengucap syukur. Amin. Saya serahkan kepada Pak Leri yang akan menutup ibadah pagi ini. Puji Tuhan, kita sudah diisi oleh firman Tuhan. Hari ini kita dikuatkan. Kalau dikatakan di sini maksud Tuhan mencobai umatnya. Ya, sebenarnya kata mencobai itu banyak arti ya. Memang di dalam ayat yang lain ada Tuhan itu tidak pernah mencobai atau dicobai atau mencobai umatnya. Tapi dalam hal ini barangkali mencoba itu dapat diartikan menguji ya. Saudara, kalau kita mau makin hari makin iman kita makin kuat, kita makin baik, tentu kita harus diuji. Seperti orang-orang yang sekolah juga ya. Orang yang sekolah tuh kalau mau naik tingkat dari SD ke SMP, SMP ke SMA selalu ada ujian. Untuk apa? Untuk menyatakan bahwa kita sudah lulus dari apa yang kita pelajari. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah lulus, kalau kita sudah bisa mengatasi berbagai-bagai hal, kita akan makin lama makin meningkat, makin baik. Tuhan tidak pernah memberikan satu cobaan yang melebihi kekuatan kita. Tuhan selalu merancangkan apa yang terbaik bagi kita. Kita akan naikkan satu pujian. Kita akan nyanyikan Allah mengerti, Allah peduli.
Mari saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami sudah dapat menyelesaikan ibadah kami. Biarlah apa yang kami perbuat pada pagi hari ini membawa kami semakin dekat kepada Engkau, mengerti rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang luar biasa yang sudah Engkau sediakan bagi kami pada pagi hari ini. Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa bagi saudara kami yang pada hari ini hadir di tempat ini. Mungkin di dalam saat-saat ini kami sedang mengalami pencobaan-pencobaan, sedang mengalami pergumulan-pergumulan. Kami tidak tahu apa yang menjadi beban-beban mereka, tetapi biarlah kami percaya Tuhan tetap menolong kami, Engkau menyertai kami sepanjang kehidupan kami. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi Bapak Gembala Sidang kami, Pak Yohanes, yang hari ini tidak ada bersama-sama dengan kami karena kelemahan-kelemahan tubuh. Biarlah Tuhan, Engkau juga yang menilik, Engkau yang menjamah Pak Yohanes ini agar pada kesempatan lain bisa segera sembuh, bisa segera kembali pulih untuk melakukan aktivitas kembali. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan mengasihi dengan Pak Yohanes dan akan Pak Yohanes segera pulih kembali. Kami juga berdoa Tuhan buat situasi hari ini atau pada umumnya di Indonesia ini yang begitu banyak orang-orang yang terpapar oleh virus corona ini. Kami berdoa bagi mereka Tuhan, Engkau yang tolong bangsa dan negara ini agar kami dijauhkan dari segala hal-hal ataupun kondisi-kondisi yang tidak menguntungkan ini. Kami percaya para petinggi-petinggi negara, orang-orang yang mengambil kebijakan, orang-orang yang berkuasa, semuanya juga Tuhan bangun bekerja untuk membawa kami kembali untuk bangsa dan Indonesia ini boleh kembali pulih seperti sedia kala dalam kehidupan kami sehari-hari. Juga dalam masalah ekonomi, Engkau juga tetap menolong agar ekonomi juga di Indonesia ini bisa berjalan baik kembali. Kami percaya Engkau turun tangan, Engkau yang turut campur tangan di dalam mengatasi setiap keadaan di Indonesia ini. Makasih Tuhan buat semuanya yang sudah Engkau berikan kepada kami, yang Kau sudah sediakan bagi kami. Kami mau menyerahkan semua ini, bangsa dan negara ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, bila sebentar kami akan akhiri kebaktian kami ini, bila kehadiran kami di tempat ini, kami bersama-sama dengan Roh Kudus Engkau yang menghantarkan, kami juga mau pulang, juga dengan penyertaan Roh Kudus, tibakan kami ke tujuan kami masing-masing dengan selamat, tidak kurang satu apapun. Terima kasih Tuhan, dan sebentar bila kami berpisah satu dengan yang lain, biarlah damai sejahtera Tuhan dan kasih setia Tuhan dan persekutuan nerangan Roh Kudus menyertai kami dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang di atas awan-awan yang permai yang kedua kalinya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus hamba mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.